Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, kuat, dan tetap semangat untuk belajar. Pada segmen belajar online kali ini, saya akan meneruskan mengenai pembahasan kita, yakni teks prosedur. Setelah pada video kemarin atau video yang telah kalian tonton kemarin, kita telah membahas mengenai teks prosedur, yaitu pengertian teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, tujuan teks prosedur, struktur teks prosedur, dan jenis-jenis teks prosedur. Kali ini kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan pada teks prosedur. Nah, kaidah kebahasaan pada teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, yakni kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang berisi perintah, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau larangan. Kalimat imperatif biasanya ditandai dengan penggunaan partikel lah. Contoh, gunakanlah, rebuslah, tulislah, dan lain sebagainya. Kemudian, kaidah kebahasaan yang kedua adalah konjungsi temporal. Dalam teks prosedur, banyak dijumpai teks konjungsi temporal atau kata penghubung. Bedanya, kalau di konjungsi temporal, itu kata penghubungnya menunjukkan waktu adanya sebuah kegiatan dan bersifat selanjutnya, kemudian, berikutnya, lalu, dan setelah. Jadi, biasanya kalau kata hubung atau konjungsi itu kan dan, dengan, seperti itu. Tapi kalau pada teks prosedur, konjungsinya itu biasanya konjungsi temporal. Yang apa? Contohnya konjungsi temporal itu biasanya berisi suatu kata, yaitu tadi selanjutnya, kemudian, berikutnya, lalu, setelahnya, sebelumnya, seperti itu. Itu adalah konjungsi temporal. Lanjut yang terakhir, biasanya pada kaidah kebahasaan teks prosedur itu ada bilangan atau bilangan ini itu bisa digunakan sebagai penanda urutan, ya. Jadi bilangan itu digunakan sebagai penanda urutan sebab teks prosedur pada dasarnya berisi suatu tahapan atau langkah untuk melakukan sesuatu secara runtut. Nah, pada kaidah kebahasaan teks prosedur tersebut bisa kita pahami bahwa cara-cara membuat langkah-langkah membuat teks prosedur itu seperti apa. Nah, pertama itu yaitu tadi, biasanya pada teks prosedur itu menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Jadi, ketika kita membuat teks prosedur, itu contohnya misalkan kalau pada kalimat imperatif atau perintah itu kan biasanya kita kalau misalkan sedang membuat jus mangga ya, itu kalimat perintahnya biasanya seperti apa? Biasanya kan disuruh berilah gula secukupnya atau tuangkan gula 2 sendok. Nah, itu kan misalnya kalimat itu kan termasuk kalimat perintah. Nah, kemudian konjungsi temporal. Biasanya kan kalau pada ketika kita membuat sebuah resep masakan itu kan biasanya kita seperti ini ya. Setelah kita masukkan air 200 ml, saatnya apa selanjutnya? Kita tuangkan santan sebanyak 100 ml. Setelah kita masukkan air dan santannya, lalu kita masukkan seluruh sayur-sayuran yang sudah kita potong-potong tadi. Nah, itu adalah contoh dari konjungsi temporal, yaitu adanya kata selanjutnya, kemudian, lalu, berikutnya, setelahnya, atau bahkan sebelumnya.
Itu adalah contoh konjungsi temporal. Nah, yang terakhir yaitu ada terdapat bilangan sebagai apa? Penanda urutan. Nah, penanda urutan inilah yang nanti itu bisa membuat teks prosedur itu bisa lebih mudah difahami. Mengapa begitu? Kalau kita mengandalkan konjungsi temporal, misalkan ya, selanjutnya kita tuangkan air, selanjutnya kita tuangkan gula, setelah gula kita ambil garam secukupnya, lalu kita beri sayur, lalu kita beri penyedap rasa. Nah, kalau dibikin seperti itu, dia akan terkesan rumit, sehingga itu tadi adanya harus terdapat suatu bilangan untuk mempermudah cara-cara dalam membuat teks prosedur. Jadi biasanya kan langsung ya. Yang pertama, misalkan tuangkan air, kedua didihkan air, yang ketiga masukkan teh secukupnya, yang keempat, nah angka atau bilangan 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya itu akan sangat membantu atau memudahkan kita dalam menyusun teks prosedur ya. Jadi pada teks prosedur itu tadi ketika ada bilangan, selain lebih mudah dipahami, dia juga apa? Sangat terlihat lebih rapi. Ya, lebih singkat, padat, dan jelas. Nah, itu tadi adalah kaidah kebahasaan mengenai teks prosedur. Jadi, setelah kita pahami tentang kaidah kebahasaan pada teks prosedur, jika kalian masih ada yang dibingungkan, masih ada yang ditanyakan, kalian bisa langsung saja isi pertanyaan di kolom komentar. Yang terakhir, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.